Halo teman-teman, kali ini Bunda akan mewarnai rumah lollipop. Sambil mewarnai, Bunda akan bercerita tentang rumah lollipop di hutan manisan, di sebuah hutan yang sangat ajaib, yang pohonnya terbuat dari coklat dan sungainya mengalirkan susu vanila. Hiduplah seorang gadis kecil bernama Lala. Pada pagi yang cerah, Lala berjalan-jalan sambil membawa keranjang berisi permen. Lala menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah rumah kecil berwarna-warni berdiri di tengah-tengah taman permen. Rumah itu tidak terbuat dari kayu seperti rumah biasa, tapi dari lollipop raksasa yang beraneka rasa. Dindingnya dari rasa melon, atapnya dari rasa stroberi, dan pintunya dari rasa anggur yang manis segar tiap angin berhembus. Aroma permen memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat selalu tersenyum. Dengan penasaran, Lala mengetuk pintu rumah itu. Tok tok tok. Pintu terbuka perlahan, kemudian muncullah beruang kecil berkacamata bernama Bubu. Bubu adalah penghuni rumah lollipop yang sangat ramah. "Selamat datang di rumah lollipop," kata Bubu. "Ayo masuk, aku sedang membuat teh coklat panas dan kue marshmallow." Lala pun masuk dan mereka berdua duduk di kursi empuk yang berbentuk donat. Bubu berjalan ke dapur sambil bersenandung lagu lucu, lalu kembali dengan nampan yang penuh kue marshmallow. "Cicipi Lala, kue marshmallow ini empuk sekali dan rasa manisnya bisa berubah sesuai harapanmu," kata Bubu sambil menuangkan teh panas ke cangkir gula-gula. Lala pun mengambil satu kue berbentuk bintang. Begitu digigit, rasa pertama yang muncul adalah stroberi, lalu perlahan berubah menjadi rasa vanila dan akhirnya melon. Lala pun tertawa gembira. "Kue ini ajaib, Bubu." Bubu mengangguk bangga. "Semua di sini istimewa, termasuk teh coklat panasku. Kalau kamu minum dan mengucapkan harapan, itu bisa jadi kenyataan di dalam mimpi," itu kata Bubu. Lala segera meneguk teh coklat panas itu, lalu menutup mata dan berbisik dalam hati, "Semoga aku bisa melihat permen pohon karet yang tumbuh balon." Bubu hanya tersenyum misterius dan menunjuk ke jendela. "Kalau begitu, sebaiknya kamu lihat ke taman belakang besok pagi." Malam itu, Lala tidur nyenyak di kamar tamu yang dindingnya dari coklat putih dan bantalnya yang empuk berbentuk marshmallow. Lala tak sabar menanti petualangan esok hari. Keesokan paginya, Lala bangun dengan penuh semangat, mengingat harapannya semalam tentang pohon permen karet yang bisa menumbuhkan balon. Begitu keluar dari rumah, Lala terkejut melihat taman belakang rumah lollipop yang dipenuhi dengan pohon-pohon aneh. Bubu berdiri di dekat pohon sambil membawa keranjang kecil. "Selamat pagi Lala, lihat, harapanmu semalam terkabul. Ini dia permen pohon karet yang menumbuhkan balon," kata Bubu. Lala pun mendekat dan memetik satu balon rasa anggur. Ketika ia meniupnya, balon itu bisa terbang sendiri lalu mendarat di tangannya lagi. "Balon-balon ini istimewa," jelas Bubu. "Kalau kamu menuliskan pesan di permukaannya, balon ini bisa mengirimkan pesan ke siapapun di hutan manisan." Lalu Lala segera menulis, "Halo kelinci gula kapas, ayo kita main petak umpet nanti sore," di salah satu balon, lalu melepaskannya ke langit biru. Balon itu terbang berputar-putar lalu meluncur ke arah sarang kelinci di kejauhan. Hari itu Lala dan Bubu bermain sepanjang siang. Sepertinya petualangan mereka di rumah lollipop baru saja dimulai. Suatu malam di rumah lollipop, Lala mencium bau yang berbeda dari biasanya. Karena penasaran, Lala memanjat tangga permen mint. Lala mencolek atap berwarna jingga lalu mencicipinya. "Wow, rasa jeruk madu," seru Lala. Mendengar itu, Bubu pun terkejut. "Wah, itu rasa langka. Biasanya akan muncul kalau ada tamu spesial yang akan datang." Tiba-tiba muncullah seekor rubah kecil berwarna merah muda. "Namaku Vivi," kata rubah kecil itu. "Aku pengembara rasa." Rumah lollipop
Lollipop memanggilku lewat wangi jeruk madu ini. Lala dan Bubu tertawa senang karena kedatangan teman baru. Beberapa hari setelah Vivi si rubah manis datang, Bubu merayakan pesta ulang tahunnya di rumah Lollipop. Bubu mendapatkan hadiah spesial dari burung biskuit. Sebuah biskuit berbentuk kunci emas yang bertuliskan petualangan berikutnya menantimu. Lala, Bubu, dan Vivi penasaran. Sepertinya setelah pesta ini, rahasia baru di hutan manisan akan segera terungkap. Keesokan harinya, tiba-tiba langit yang biasa cerah berubah menjadi abu-abu. Aroma manis dari rumah Lollipop tiba-tiba memudar. Dari atap terdengar krek-krek seakan ada yang retak. Bubu pun panik. Oh tidak, rumah Lollipop sedang kehilangan rasa manisnya. Ini bertanda ada masalah besar. Kunci emas di tangan Lala mulai bersinar terang dan secara ajaib muncul pintu kecil di batang pohon permen karet. Tanpa ragu mereka bertiga masuk ke dalam pintu rahasia itu yang ternyata yang mengarah ke ruang rahasia bernama Pusat Rasa Manis. Di sana mereka menemukan mesin besar yang biasanya memproduksi rasa manis untuk rumah Lollipop, tapi mesinnya berhenti berputar karena kehabisan biji gula ajaib, bahan utama yang menjaga rumah tetap manis dan kuat. Lala berkata, "Aku tahu di mana menemukan biji gula ajaib. Ayo kita ke gua permen kristal," kata Lala. Mereka bertiga berlari ke gua itu. Di dalamnya mereka menemukan biji-biji gula berkilauan, tapi gua itu dijaga oleh seekor naga marshmallow yang sangat ramah. "Jika kalian menemaniku bermain sejenak, aku akan berikan semua biji gula ajaib yang kalian butuhkan," kata naga itu. Lalu Lala, Bubu, dan Vivi bermain lempar biskuit bersama naga marshmallow. Lalu sang naga menyerahkan sekantung besar biji-biji gula ajaib. Mereka pun segera kembali memasukkan biji itu ke mesin di pusat rasa manis. Dalam sekejap rumah Lollipop berkilau kembali. Dindingnya menguat, atapnya berputar dengan wangi stroberi yang manis, dan hutan manisan kembali ceria. Bubu tersenyum lega. "Terima kasih, kalian telah menyelamatkan rumahku." Dan sejak hari itu, Lala tahu bahwa rumah paling manis bukan hanya terbuat dari permen, tapi dari tawa, petualangan, dan sahabat sejati. Nah, demikian teman-teman cerita tentang petualangan rumah Lollipop. Ditunggu ya tutorial mewarnai, menggambar, dan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.